Salam, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar lagi kembali. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang baik yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau masih memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kami dalam kami mengikuti pelajaran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita untuk hari ini. Kita masuk ke dalam bab 6, Roh Kudus memperbaharui gereja. A. Pengantar. Pada sekitar tahun 1160 ada seorang laki-laki dari kota Lyon dan di Prancis yang bernama Peter Waldo. Ini dilihat di dalam tahun 1140 sampai dengan 1218 yang mulai mengajarkan kehidupan Kristen yang radikal. Latar belakangnya tidak diketahui dengan pasti. Ia diilhami oleh beberapa pengalamannya, seperti ketika ia mendengar khotbah tentang kehidupan seorang suci yang bernama Santo Aloysius. Ketika diumumkan doktrin-doktrin gereja yang penolakannya diancam dengan hukuman mati. Bagian B, mereka sebagai komunitas baru. Perubahan yang dasar terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk. Dalam Kisah Para Rasul 2 dikisahkan apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Para murid adalah orang-orang yang sederhana. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Umumnya berpendidikan rendah, karena itu banyak dari mereka yang sangat ketakutan ketika Tuhan Yesus dihukum mati dengan hukum salib yang sangat mengerikan. Seluruh kisah para rasul menggambarkan perubahan-perubahan yang dialami oleh para murid. Misalnya Kisah Para Rasul 2 ayat 1 mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat, di mana murid-murid itu berkumpul. Ayat ini hanya mengatakan di satu tempat, tampak seolah-olah lokasi berkumpul mereka itu sangat dirahasiakan. Namun kemudian turunlah bunyi tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah, dan setiap murid dihinggapi lidah api di atas kepala mereka. Setelah itu mereka keluar dari rumah itu dan memberikan kesaksian kepada orang-orang yang telah datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah Yahudi. Mereka itu takut lagi akan ancaman-ancaman yang mungkin akan datang, dan kenyataannya memang ancaman-ancaman itu terus-menerus muncul, bahkan sampai sekarang. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 8 dan ayat 2 dikisahkan bagaimana Stefanus, salah satu diaken pertama gereja, diracam sampai mati oleh kerumunan orang banyak yang memusuhi orang-orang Kristen. Namun demikian, gereja tetap bertahan hingga sekarang. Di abad ke-21 masih banyak orang Kristen yang terus bertahan di tengah-tengah ancaman, siksaan, dan penderitaan. Ada banyak pembaharuan yang dialami oleh orang Kristen dalam gereja perdana dahulu. Misalnya, orang-orang Kristen perdana ternyata berubah dan tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri saja. Mereka membagi-bagikan harta mereka untuk digunakan bersama. Jadi untuk hari ini sampai sekian pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tugas-tugas yang Ibu berikan nanti kamu kerjakan.